everyone, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori pemerolehan bahasa. Tetap disimak ya videonya, jangan di skip. Selamat menyaksikan semuanya. Apa sih pemerolehan bahasa itu? Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses berlangsungnya dalam otak anak yang memperoleh bahasa pertamanya, yaitu melalui bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa ini berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasanya berkenaan dengan bahasa kedua atau B2. Selanjutnya, terdapat dua proses yang terjadi ketika seorang anak sedang memperoleh bahasa pertamanya, yaitu ada proses kompetensi dan proses performasi. Proses kompetensi di sini merupakan proses penguasaan tata bahasa yang berlangsung secara tidak disadari, sedangkan proses performasi merupakan pelaksanaan bahasa yang berlangsung secara disadari. Kemudian ada teori pemerolehan bahasa. Teori pemerolehan bahasa di sini memiliki 3 jenis, yaitu ada hipotesis nurani, hipotesis tabularsa, dan hipotesis kesemestaan kognitif. Pertama ada hipotesis nurani. Hipotesis nurani lahir dari beberapa pakar pengamatan yang dilakukan oleh para pakar terhadap pemerolehan bahasa anak-anak. Menurut Lennerberg pada tahun 1967 dan Chomsky pada tahun 1970, di antaranya hasil pengamatan tersebut adalah yang pertama, semua anak-anak yang normal akan memperoleh bahasa ibunya asal saja bahasa tersebut diperkenalkan oleh ibunya. Yang kedua, pemerolehan bahasa tidak bergantung pada kecerdasan anak-anak. Yang ketiga, kalimat yang didengarkan anak-anak seringkali tidak gramatikal, tidak lengkap, bahkan jumlahnya terbatas. Yang keempat, bahasa tidak dapat diajarkan kepada makhluk lain. Dan yang kelima, terakhir, proses pemerolehan bahasa oleh anak-anak dimanapun sesuai dengan jadwal yang erat kaitannya dengan proses pengamatan psikologi anak. Selanjutnya ada cara kerja hipotesis nurani. Di sini terlihat jelas bahwa cara kerjanya itu meliputi ucapan-ucapan bahasa X atau di input menuju ke LID, lalu menuju ke bentuk output yaitu tata bahasa formal bahasa X. Selanjutnya, hipotesis nurani terbagi menjadi dua, ada bahasa dan mekanisme. Bahasa sendiri merupakan sebagian atau semua bagian dari bahasa tidak dipelajari atau diperoleh, akan tetapi ditentukan oleh fitur-fitur nurani yang khusus dari organisme manusia. Yang kedua ada mekanisme. Mekanisme di sini merupakan proses pemerolehan bahasa oleh manusia yang ditentukan oleh perkembangan kognitif umum dan mekanisme nurani umum yang berinteraksi dengan pengalaman. Yang kedua ada hipotesis tabularsa. Apa itu tabularsa? Tabularsa secara harfiah berarti kertas kosong, dalam arti belum ditulis apa-apa. Hipotesis tabularsa ini menyatakan bahwa otak bayi pada waktu dilahirkan sama seperti kertas kosong yang nantinya akan ditulis atau diisi dengan pengalaman-pengalaman. Hipotesis ini pada mulanya dikemukakan oleh John Locke, seorang tokoh empirisme yang sangat terkenal. Kemudian dianut dan disebarluaskan oleh John Watson, seorang tokoh terbuka aliran behaviorisme dalam psikologi. Yang ketiga ada teori kesemestaan kognitif. Teori ini diperkenalkan oleh Piaget. Ia menyatakan bahwa bahasa merupakan satu bagian dari perkembangan kognitif atau intelek secara umum. Adapun urutan pemerolehan struktur kognitif dinamator sebagai berikut. Yang pertama ada anak usia 0 sampai 1,5 tahun mengembangkan pola aksinya dengan cara berinteraksi dengan lingkungannya sehingga terbentuklah struktur akal yang akan digunakan untuk membangun dunia kekalan benda.
Yang kedua ada setelah struktur aksi dinuranikan, lalu sekitar pada usia 2-7 tahun, anak akan masuk pada tahap representasi kecerdasan. Terakhir, yang ketiga ada struktur-struktur linguistis mulai dibentuk berdasarkan bentuk-bentuk kognitif umum yang telah dibentuk ketika berusia kurang lebih dari 2 tahun. Dari materi yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan berdasarkan pandangan Piaget, maka tahap pemerolehan bahasa ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, anak memilih satu gabungan bunyi pendek dari bunyi-bunyi yang didengarnya untuk menyampaikan satu pola aksi. Yang kedua, jika gabungan bunyi pendek ini dapat dipahami, maka anak akan memakai seri bunyi yang sama, namun dengan bentuk fonetik yang lebih dekat dengan fonetik orang dewasa. Yang ketiga, setelah tahap kedua dilakukan, maka muncullah fungsi-fungsi tata bahasa yang pertama, yaitu subjek, predikat, dan objek, serta aksi. Alhamdulillah, pembahasan mengenai teori pemerolehan bahasa telah selesai saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami pembelajaran psikolinguistik. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.